Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kates. Siapa yang jawab salam, aku doakan sukses. Sukses di dunia menurut Al-Quran siko. Sukses di dunia ini menurut Al-Quran siko. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz. Siapa yang di dunia ini bisa taat dengan Allah dan taat dengan Rasulullah, itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita jadi orang sukses galau-galau. Amin. Sebab masuk kelanggar ini pasti taat dengan Allah dan taat dengan Rasulullah. Kalau taknya lemaklah mancing. Banyak yang pergi mancing tadi. Kalau nak pergi sini mancing mamang itu. Sayangnya coba subuhlah dulu baru mancing. Takutnya kalau setak ke malaikat. Kita nyentak mancing, malaikat nyentak. Nauzubillah. Sukses di akhirat juga siko menurut Al-Quran. Kalau di dunia tadi siko ya menurut Al-Quran. Kalau menurut kita, orang banyak mobil sukses, orang banyak rumah sukses, orang banyak duit sukses, orang banyak kebun sukses, orang banyak sawah sukses, banyak bini tergantung gitu ya. Ada yang pecah pala. Sukses di akhirat siko menurut Al-Quran. Faman suziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang di akhirat kagak tidak masuk neraka, masuk dalam surga, itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita masuk surga galau-galau. Amin. Tidak cukup dengan amin. Pertahankan ibadah ini sampai di luar Ramadan. Ya. Jangan dalam Ramadan baca Quran, di luar Ramadan masuk lemari Qurannya. Lah sampai anak limo Qurannya masih mulus. Quran yang apa itu? Akad nikah itu. Maharnya itu Quran dan alat solat, ya, seperangkat alat solat. Masih mulus galau, simpennya baik di lemari. Hati-hati, Quran itu bisa melaknat kalau dia tidak dibaca-baca. Ya. Sama dengan telkung itu juga dituntutnya di akhirat. Kau katanya, lah dinjuk telkung tidak digunakan. Kalau di dalam Ramadan rajin berjamaah, di luar Ramadan juga tetap. Itulah ciri-ciri orang yang terhindar dari neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka. Di akhirat kaget cuma dua. Kalau tak ke kiri ke kanan. Kalau di dunia ini ada yang ekonomi menengah atas, menengah bawah. Ada yang apa? RSS. Yo, kalau rumah itu kan ada yang RS. 2 S-nya. Ada lagi yang 6 S-nya. RSSSSSS. Rumah sangat sempit, selonjor saja susah. Itu nagus mida. Kalau S-nya ada 6, nagus mida. Ya. Jadi S-nya cuma 2 jadilah. Yang penting ada rumah. Karena kata Rasulullah, kebahagiaan hidup itu ada 4 sarana bahagia hidup itu, ada 4. Kalau kita ada 4 ini, insya Allah bahagia. 1, punya pasangan yang serasi. Jangan kita tidak ganteng nyari yang paling cantik. Menderita ibu itu. Kapan iring-iringan ke pasar, ditanya oleh yang jualan, sopir kau apa di belakang itu? Karena tidak seimbang. Ya. Atau yang ganteng, istrinya tidak cantik. Yang ganteng, yang tidak cantik, senang dia. Oh, alhamdulillah dapat laki ganteng. Tapi yang ganteng musibah. Ujian sabarnya kau. Biar tidak cantik masih ditunggu. Apa boleh buat dia terpaksa. Nauzubillah. Jadi untuk sukses akhirat itu, maka pertahankan ibadah kita. Apa hasil dari Ramadan ini? La'allakum tattaqun.
Ciri wong tak takut itu imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah wong takwa. Hasil dari Ramadan itu dua itu, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ngapalah kita perlu bertakwa kepada Allah itu? Ada janji Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 aja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, itu Allah yang mengatakan begitu. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari semua kesukaran dan kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kalau kita buntu sepanjangan hidup ini, sakit-sakitan, buntu, rumah miring, bocor, banjir, takwa apa tidak? Tanya dengan diri kita. Sudah dah aku ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah sudah aku tinggalkan. Bahwa yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Itulah takwa. Dan jaminan Allah itu tadi. Ada lagi di Quraisy, surah Quraisy itu. Li'ila fi Quraisyin ila bihim lihratas syita'i was-sayf. Nah, ayat berikutnya ni, falyabudu rabb hadzal bait. Itu janji Allah juga itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Kamu sembah yang punya Ka'bah. Artinya Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu itu kamu sembah. Di situ jamak ya. Bukan pribadi, artinya seluruh manusia. Jaminan Allah kalau kamu nyembah, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Allah pasti menjamin kamu tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Artinya tidak buntu ya. Dan sehat. Duit ada, badan sehat. Apalagi jaminan Allah di dalam Quraisy ini? Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dijamin oleh Allah, kamu tidak resah gelisah, tidak ketakutan. Khauf di situ ketakutan. Sebab di dunia ini manusia ini selalu ketakutan. Yang masih sekolah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak bergabe, yang ganteng takut rusak, yang cantik takut rusak kecantikannya. Ya. Sampai ada lakinya ngadu dengan aku, "Ai payah Ustaz, aku nak berbini lagi." Ngapo? Ruk bini lah cantik mah itu. Tak pacak disenggol, tak boleh, takut rusak. Nah. Takut. Takut terus kita ini. Yang sehat takut sakit. Yang sakit takut mati. Nyual rumah, nyual sawah, nyual kebun supaya tidak mati. Memang di Al-Baqarah 155 itu, walanabluwannakum bisayyin minal khawf. Kamu bakal dicoba, diuji oleh Allah dengan ketakutan. Ada 5 situ kan? Wassamarat, kekurangan buah-buahan atau kekurangan pangan. Walanabluwakum, apa lanjutnya? Kalau error deh kalau walanabluwannakum bisayyin minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Kekurangan harta dan kehilangan jiwa, pasti kita diuji. Kata Rasulullah, manusia di pucuk bumi ini 2 dia yang paling takut. Yang paling takut 2. 1 takut mati, 2 takut saro. Siapa yang galak saro? Coba nunjuk. Atau yang galak mati? Mamang itulah menges-menges, nah bernapas besar, makan tak baca, tak galak mati. Tolong bawa ke dokter aku ini, tolong. Memang kata Rasulullah, manusia itu ada 2 takutnya, takut mati dan takut saro.
Duit lah banyak masih korupsi. Nah, saking takutnya. Apa tadi? Supaya masuk surga tadi ya. Supaya masuk surga artinya bertawakal. Ada lagi di dalam surah Ali Imran ayat 133 tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang perlu kita takwa. Takwa itu sebetulnya makna yang singkatnya takut. Cuman takwa ini beda dengan takut dengan macan. Kalau takut dengan macan, terbirit-birit kita berlari. Ya. Tapi kalau takut dengan Allah ini mendekat, semakin mendekat, tidak menjauh. Ya. Taqarrub, mendekat. Dan selalu meminta kepada Allah, minta tolong. Jangannya nada di dunia ini, kita hidup ini, Allah yang kita suruh nurut kita. Ya Allah ini tidak adil, ya Allah ini macam-macam disalahkan. Itu Allah kita suruh nurut kita. Padahal tugas kita ni cuman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita cuma nyembah. Tapi kata Rasulullah, al ilmu qabla amal. Jangan dulu nyembah, belajar dulu. Banyak yang tunggak-tunggit solat, kentut dikit. Uji budak sebelah, mang kentut dikit. Ada lagi yang ngembek uduk 5 kali di rumah, kentut sekali, masih 4 uduk aku. Itu beribadah tapi tidak berilmu, ngakal-ngakal. Ya. Tidak sah. Ada jaminan dari Rasulullah. Man salatul khamsa ma'al jamaah. Siapa yang selalu solat berjamaah, solat wajib yang 5 waktu itu, pala yakrabanal pala musibah, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan. Pala yusibahu fakrun fid dunya. Dia tidak buntu. Tidak buntu, tidak miskin, tidak fakir. Nunjuk mamang itu, Ustaz, 3 tahun aku ni sudah berjamaah, masih buntu. Aku jengok rainya, umurnya sekitar 60-an. Besoknya ku bareng dia ngembek uduk. Ngembek uduk kaki dulu, sudah kaki baru tangan, sudah tangan baru muka. 3 tahun dia solat. Dari wuduknya sudah salah, belum lagi istinjaknya. Ya. Istinjak itu kalau tidak belajar, tidak tahu mana air yang suci mensucikan. Tohir mutahharo itu mana? Mulai babut toharo harus wajib belajar kita ni. Kita Islam ini yang wajib pertama Quran, sudah itu hadis, sudah itu fikih atau fiqh itu. Ya. Itulah bab toharo. Siapa yang tidak belajar bab taharah, tidak sempurna dia. Bersucinya tidak sempurna. Sampai batas mana istinja itu. Jadi memang wajib, jangan dianggap remeh. Pakai terus apa. Aku tu 10 lebih punya buku pekeh ya. Jadi yang semakin kita gali semakin detail ya. Mulai dari pertama kita kunci ibadah, Nurul Islam namanya. Kemudian kita lanjut dengan Safinatun Najah, pakai terus itu. Safinatun Najah naik lagi, disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantan menjadi Kasifatus Saja. Terus disarah lagi oleh Imam Ghazali menjadi Muraqil Ubudiyah dari Bidayatul Hidayah. Banyak kita pakai itu. Dan semakin kita kaji semakin detail, semakin halus dia. Jadi jangan beribadah itu asal-asalan. Jadi belajarnya. Kalau soal diterima apa tidak diterima itu urusan Allah memang. Cuma yang penting kita sudah memenuhi syarat yang disahkan dan dibatalkan. Sudah tahu kita sah dengan batal.
Mudah-mudahan mumpung kita masih hidup ini berusaha, ya. Berusaha, jangan kita segan-segan kalau di mana ada majlis kita datangi atau kita panggil nian, ya. Pokoknya ya Allah, beri aku rezeki, aku nak beribadah dengan baik. Artinya manggil nian guru atau di musola di masjid kita ada nian taklim seminggu sekali, kita minta nian dengan ustaz itu, minta tentang fikih. Karena kami ini tolong tian dari bab toharo, bab bersuci, ya, sampai bab solat. Kemarin aku melihat orang solat masbuk. Dia Ramadan ini, wong dilanggarlah solat. Dia ngentak 7 gelas es itu lama orang habisnya. Ya. Pecah babaranjang di rumah tu. Cendol, dawet, cincau, dogan. Dilanjakkan juga loh, terlambat dia pergi kelanggar. Tinggal 1 rakaat lagi. Begitu dia datang, sedang sujud, dia langsung sujud. Masbuk itu harus belajar cara masbuk. Tidak sah solat dia tu. Langsung sujud itu. Mestinya dia takbiratul ihram dulu niat. Walaupun kata Rasulullah, kamu ikutlah solat berjamaah. Apa yang kamu temui? Ketemu orang rokok, kamu rokok. Ketemu orang sujud, kamu sujud. Cuma ada cara. Usolli dulu. Taruhlah lama juga usolli. Niat apa ya? Allah, aku sembahyang maghrib ikut imam. Allahu Akbar. Sedakap sebentar. Baru kita sujud. Makanya ada ulama mengatakan, masuklah kamu masbuk itu di rukun yang agak panjang. Misalnya duduk antara dua sujud. Itu panjang agak panjang. Baca 8 itu Rabbi pilih warhamni wajibuna. Tapi kalau kamu masuk di rukuk, tidak terkejar. Kita baru mak ini, wonglah itidal. Kita masuk di itidal, tidak terkejar. Wonglah sujud. Demikian masuk di sujud. Jadi yang bagus itu masuk di Fatihah. Jadi kalau kita datang, ayolah sudah nak rakaat kedua nih, kita tunggu. Pas rakaat kedua kita masuk. Baru lemak kita, ya. Masih terkejar iftitah. Kalau terkejar, kalau tak terkejar Fatihah baik. Ya. Fatihah cuma setengah, imamlah rukuklah. Sudah di karung ke apa di karung itu? Dipikul oleh imam ya. Fatihah gitu tuh. Jadilah yang penting sudah niat, sedekap sebentar, ikuti apa yang bisa kita ikuti pada waktu itu. Nah, batas dapat 1 rakaat di mana? Bisa rukuk dengan sempurna bersama imam. Kalau imam baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, kita Allahu Akbar. Inna syani'aka huwal abtar, kita lah sudah sedekap. Baru dia rukuk. Tapi kalau imam sudah rukuk, kita baru nak rukuk, dia lah i'tidal itu. Tidak dihitung 1 rakaat. Tidak dapat rukuk sempurna bersama imam. Kalau imam masih baca ayat di ujung ayatnya, biasa kalau Ramadan nih, ayat pendek-pendek dipilih, ngebut pula gigi limau. Dia tu kan ada 2 cara solat tarawih. Ada yang 23 ayatnya pendek-pendek. Ada yang 11 ayatnya panjang-panjang. Kita Palembang ini rakaat 11 pendek pula. Cara orang Palembang lah. Banyak kau. Jadi cara masbuk itu di anunian. Dipelajari. Kalau tidak sah gitu. Kemudian kita nak berangkat rakaat yang nambah. Kapan kita berangkat rakaat nambah itu ya? Setelah imam salam ke kiri. Kalau imam salam ke kanan belum waktunya itu. Imam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, jangan dulu bangun untuk nambah tadi. Tunggu dia salam ke kiri baru kita nambah. Padahal judul kita pagi ini, judul pagi hari ini kiat-kiat supaya doa cepat diijabah oleh Allah. Galak bapak-bapak? Hati-hati bu, kalau bapak-bapak ini berdoa, kalau dia doa bahasa Arab, ibu tanya, apa arti doa tadi? Sebab ada bapak-bapak berdoa,
Allahumma a'tini zaujatin jamilatin. Ya Allah, berilah aku bini yang muda yang cantik. Uji bininya, amin. Nah, kalau dia berdoa bahasa Arab, tanya, Papa, apa arti doamu tadi? Ya, bapak-bapak ni galak ini. Banyak istilah bapak-bapak ni. Hidung belang, mata keranjang, gombal, ya. Nah, baik. Tempat lain sini dah bagus galau. Sini bagus galau, ya. Jadi judul kita pagi hari ini sampai jam berapa Pak Haji? Jam 6 lah, ya. Kalau ada tanya jawab, siapkanlah pertanyaan. Judulnya kiat-kiat supaya doa cepat diijabah oleh Allah. Ibu-ibu baca surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha itu bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Kalau makna yang tersuratnya demi waktu duha. Tapi makna yang tersiratnya ad-duha wahyan nahar. Duha itu adalah dari pagi sampai siang. Wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat kelimanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Sampai ayat 5 baik. Wadduha, kata Allah, kalau kepengen doamu cepat diijabah, gunakan waktu siang, waktu pagi sampai siang untuk Allah. Mulai kita habis ceramah ini ada waktu suruh atau salat Isra, ya. Kata Rasulullah, man salat as-subha fi jamaah, siapa yang salat subuh dengan berjamaah summa qa'ada, kemudian dia duduk hatta tatul as-samsah, hingga terbit matahari. Wahia salatu rakaatain, maka dia salat 2 rakaat, ka'ajrin hajjatin wa umratin tammatin. Maka akan diberi pahala haji dan umrah yang sempurna. Itu padilah suruh. Cuman ada sebagian ulama mengatakan as-suruk wahyad duha. Suruk itu ialah duha. Nah, jadi kalau tidak bisa suruk maka duha. Itu Nabi wanti-wantinya, jangan ditinggalkan 2 solat. 1 siang ialah duha, 2 malam ialah tahajud, ya. Karena sebelum ada 5 waktu, solat 2 macam ini wajib. Sebelum ada solat 5 waktu itu, duha dan tahajud atau witir, ya. Ada yang mengatakan witir, ada yang mengatakan tahajud. Soalnya berangkai itu. Tidak ada witir waktu siang. Tidak ada tahajud waktu siang. Kalau hajat ada. Apa beda solat hajat dengan solat tahajud? Kalau solat hajat masing waktu. Kalau solat tahajud ada syarat. Sudah tidur malam dan sudah isya. Jadi kalau ibu-ibu tidur tapi belum solat isya, begitu bangun tahajud, tak sah tahajud itu. Sahnya tahajud atau sahnya tarawih, sahnya witir itu sudah isya. Ada bapak-bapak balik dari begawi, melok langsung solat tarawih. Padahal dia belum solat isya, tidak sah tarawihnya itu. Dia solat isya dulu, baru dia ikut solat tarawih atau solat witir. Itu beda tahajud dengan hajat. Nabi pesan jangan ditinggalkan 2 solat ini, 1 malam, 1 siang. Itu menjadi sunnah bagi kamu dan wajib bagi aku. Sebelum turun 5 waktu itu. Gunakan, kalau kepengen doamu diijabah oleh Allah, gunakan waktu siangmu untuk Allah. Sebab banyak yang bergebuk begawi dari pagi sampai malam tidak solat, ya. Apalagi yang main gap. Ada yang main gap di Malanggarnya, oh ya Allah salat, masih kelepuk-kelepuk. Nah, aja malaikat memang ini 70 kali Pak kita dijenguk oleh malaikat Israel itu. 70 kali sehari. Cak kita nyengok bubu lah kira-kira. Belum. Kalau uji Allah lanjaklah, laju itu. Biar main lagi main gap. Sudah itu kalau kepengen tidak ketemu balak, jangan galak main gap. Kalau main gap temu tulah balak. Ya? Ibu dah terti itu. Bu, main gap tu kalau katik balak tak cepat jalan. Ayo, siapa ada balak? Na'udzubillah. Apa yang kedua? Itu yang pertama, wadduha. Gunakan waktu siangmu untuk Allah.
Biar bergawi, niat dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku nak pergi bergawi. Tolong ya Allah, lancarkan rezekiku. Aku ingin mencari rezeki yang halal untuk menghidupi anak bini. Sebab mencari rezeki ini adalah wajib. Sebetulnya bukan mencari, itu menjemput. Rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Fa iza qadaita. Apa dalam surah Jumaat tu? Fa iza qadaitum minas shalah faghsil. Jumaat itu kan? Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wa zarul bai'. Fa iza qadaitum minas shalah, apabila kamu selesai salat, bertebaranlah di muka bumi, carilah rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Rezeki itu bukan kita cari, tapi kita jemput. Sudah disediakan oleh Allah. Wa batahu fi ma ataqallahu darul akhirah. Itu yang kedua, ya. Yang pertama wadduha, yang kedua wadduha wal laili idza saja. Gunakan malam-malam kamu untuk Allah. Jadi malam itu jangan cuma untuk tidur wae. Yaitu tadi tahajud, berdoa, berzikir, muhasabah, tafakkur. Ya Allah, sudah 60 tahun aku ini. Sudah banyak apa belum ibadah aku ini. Sudah baca mana ketaatan aku ini. Itu tafakkur. Kata Rasulullah, tafakkur sejenak sama dengan ibadah 1 tahun. Perlu kita muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kamu muhasabah. Bekal apa yang sudah disediakan untuk hari esok. 1, gunakan siangmu untuk Allah. Wal laili idza yaghsha, gunakan malammu untuk Allah. Apa ayat ketiganya? Wadduha wal laili saja ma wada'aka rabbuka walal akhiratu. Bukan itu. Ayat keempat itu. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Kamu harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Janganan kita ini tak ada aku ini dikabul ke. Nah, janganan. Kita wajib ud'uni astajib lakum. Apa yang kamu minta pasti kata Allah aku kabulkan. Nah, cuman cara ngabul ke doa itu kan ada 3. Perlu kita ketahui. Ngapa doa aku tak kabul-kabul? Allah cara ngabul ke doa itu ada 3. 1, case seperti apa yang kita inginkan. Langsung tunjuk. Yang kedua, ditunda. Kadang ditunda sampai tua. Dari muda pengen ya Allah minta mobil, pengen beli mobil. Lah tua baru terbeli di mobil. Itu ditunda. Yang ketiga, ditunda ini panjang, bahkan sampai ke akhirat. Ada satu hadis mengatakan, manusia di akhirat lagi ada yang heran. Banyak nian pahala yang kuterima ini, apa ini? Kata Allah, itulah doa-doamu waktu di dunia yang belum dikabulkan. Dikabulkan di akhirat. Jauh. Makanya harus sabar. Nah, yang ketiga cara doa ini ditukar. Kita minta rumah, tahu-tahu dinyuk mobil. Itu cara Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Kalau dia dinyuk rumah, begini lagi dia ni. Kita ni rumah boleh banyak, cuma rumah sikap baik. Rumah boleh 5. Berapa rumah? 5. Uang rumah? Sikap. Banyak yang ngelapor dengan aku ringam nian sama orang Arab ini. Kapan masuk rumah? Kapan masuk tokonya? Kamu harim. Berapa bini kau? Kalau yang bini kita tahu bahasa Arab, mamang ini. Sebab orang Arab itu belum disebut kayo kalau bininya siko. Kalau 3, 4 batasnya, itu baru sekayo. Dan memang terjadi zaman Rasulullah ceritanya, ada Beti, tahu Beti? Bujang tua ngadap Nabi. Ya Rasulullah, buntu aku ini. Buntu terus. Uji Nabi lah berbini, belum. Berbini dia. Masih buntu. Ngadap Nabi lagi. Ya Rasulullah, masih buntu. Lah berapa bini kau? Siko, bini lagi. Berbini lagi, 2. Tahun depan ngadap lagi. Ya Rasulullah, masih buntu. Lah berapa? 2. Bini lagi. Berbini dia. Berapa? 3. Setahun kemudian ngadap lagi. Ya Rasulullah, masih buntu. Uji Nabi,
Lalu berapa? 3. Bini lagi 4. Tahun kelima ngadep lagi, ya Rasulullah, masih buntu. Berapa bini kau? 4. Itulah harta kau. Ternyata itulah, tidak buntu lagi lah pacak 4 itu ya. Ada yang itu ngata ke sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi, solat, puasa, itu sunnah Nabi. Kalau bini banyak itu, Nabi itu tidak berbini kalau tidak diperintah oleh Allah. Diperintah Nabi itu. Siti Aisyah itu masih umur 9 tahun lah dikirim oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, nikahi anak ini. Itulah canggihnya. Nempel di daun foto Sayyidatina Aisyah itu, nempel di daun. Belum pacak ada sekarang yang pacak nempel ke foto di daun ini. Itu canggih. Uji Nabi, anak siapa ini aku tak kenal. Ditanyalah oleh Rasulullah dengan misannya yang wanita. Sebab Nabi itu kalau nyengok betina, tidak cak kita pak. Kalau kita, bini siapa ini, anak siapa. Kalau Nabi dia nunduk nyengok betina, astagfirullah. Jadi jengok ke foto tidak tahu dia. Padahal anak kawannya dewek, anak Sayyidina Abu Bakar ya. Uji misannya, anak Sayyidina Abu Bakar ini, Aisyah. Berjalanlah dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, aku disuruh nikahi wanita. Oh ini anak aku. Langsung. Rasulullah itu kan tidak pernah berjalan dewean. Rasulullah itu ada 3 bu. Berjalan tidak pernah dewean, makan tidak pernah dewean, solat tidak pernah dewean. Rasulullah itu. Ya. Jadi dia berjalan tadi tidak dewean, langsung dinikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena sudah ada cukup syaratnya, saksi sudah ada, wali ada, ya. Mahar ada, dinikahkan. Nabi itu perintah Allah. Ada yang siapa ibu itu? Yang laki mati di perang. Diajari Rasulullah. Kau baca doa, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Sedangkan laki itu paling baik. Uji ibu itu dak hati yang baik melebihi suami gitu. Ada kata Nabi. Siapa ya Rasulullah? Aku. Jadi dapat suami Rasulullah. Dan itu diperintahkan Allah, nikahi. Istri-istri pejuang-pejuang itu nikahi karena zaman dulu sampai sekarang juga di Mekah itu sulit nyari betina kelayapan di pasar ya. Kecuali wong bukan orang Arab itu. Yang berjual-jualan itu bukan orang Arab itu. Dari luar itu, dari Pakistan, dari India, yang betina-betina pakai cadar berjualan itu, dorong gerobak itu. Kalau ada Pol PP kesian terkacar-kacar. Ada juga Pol PP pun sana. Jadi balik lagi ke judul kita tadi, supaya doa cepat diijabah oleh Allah, gunakan siangmu untuk Allah, gunakan malam untuk Allah, dan berbaik sangka kepada Allah. Ayat ketiga itu, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, yang keempat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Utamakan akhirat daripada dunia. Contoh, ibu-ibu nawar ke, ini segelok 70.000, ini segelok 50.000. Menarik kalau ini kui-kui ini. Nah, aku ni ada duit pas ini. Kapan aku beli ke kui ini, tak bayar fitrah. Fitrah dulu baru kakek eja ke kui, ya. Ada pertanyaan, Ustaz, aku ni katik nian beras nak ngenyuk fitrah. Cuma aku banyak dinyuk wong fitrah. Nah, itulah beras ibu itu, ya. Perasaan dia tak sah beras yang dinyuk itu. Sah lah itu untuk fitrah, itulah milik dia, ya. Laju dia tak fitrah. Untung dia nanya, ya. Jadi berapa tahun dia tak pernah fitrah dia. Tak katik beras. Uji aku dapat fitrah, dapat banyak. Oh, itulah beras ibu, kat fitrah kelah, ya. Niati, tapi niati. Ya Allah, kau mengeluarkan fitrah untuk diriku dan untuk tanggungan aku. Ya. Kalau ada orang 5, si kok bayang meniat boleh, atau niat masing-masing boleh. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ma yalzimuni nafaqatuhum. Aku mengeluarkan fitrah untuk diriku dan untuk yang wajib ku nafkahi. Ya, anak bini kita tentunya. Fardhu lillah ta'ala.
Jadi yang keempat tadi, walal akhiratu khairul laka minal ulah. Dulu kan akhirat. Nak pergi tarawih, dicuil kawan. Cek, main gap cek, ada kopi susu. Kaget aja kita. Aku tarawih dulu, ya. Hati-hati, segala mainan itu melalaikan dari zikrullah, seluruh permainan. Jadi jangan ada yang ngomong, cuma main gap aja kami tidak bertaruh. Melalaikan kita dari zikrullah, semua permainan. Main bola tuh, terkacar-kacar kita kejar, sudah dekat kita tendang, dikejar lagi. Mana ada nak berzikir itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi main catur. Aku dak galak main catur tu. Kita mikir ke rajo, rajo dak mikir ke kita. Semua permainan itu melalaikan. Main apa baik? Jadi walaupun uji kita hiburan, ya boleh-boleh saja. Cuman jangan sampai tinggal tahajud gara-gara main gap. Jam 1 baru nak tidur, ya. Kapan lagi nak tahajud? Sedangkan tahajud syaratnya tidur dulu. Kapan tu tidur? 3 subuh, kesiangan. Nah, itu salah satunya permainan itu. Karena permainan itu adalah jebakan-jebakan syaitan. Nah, ada hadis. Jadi syarat yang ini tadi, Bu, syarat yang untuk supaya doa lancar tadi 4, ya. 1, gunakan siang untuk Allah, 2, gunakan malam untuk Allah, 3, berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita pasti diijabah. Yang keempat, dulukan akhirat baru dunia. Apa ayat yang kelima? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka kata Allah di situ ada lam taukid. Wala itu, tak boleh dipanjangkan itu. Jangan kamu panjangkan itu, tidak sah, haram itu. Wala saufa misalnya. Berapa makna dia? Itu pendek lam itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka kata Allah, pasti aku beri apa yang kau ridho. Fatardo di situ apa yang kau senangi. Nah, itulah syaratnya. 4 inilah. Gunakan siang untuk Allah, artinya bukan semayang terus, begawi, tapi niat kerja itu adalah untuk mencari nafkah, mohon bimbingan Allah, mohon rezeki yang halal. Gunakan malam untuk Allah, jangan tidur terus, jangan tidur baik. Artinya gunakan di tengah-tengah kesunyian itu kita bertahajud. Ada jaminan dari Allah tahajud itu, fatahajjat minal laili. Maka bertahajudlah kamu dari sebagian malam. Asa ka rabbuka maqama mahmuda. Kamu akan diangkat ke tempat yang mulia. Mahmuda di situ tempat yang mulia. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Kamu akan dimasukkan ke tempat yang senang dan disenangi. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Kamu akan dikeluarkan ke tempat yang senang dan disenangi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan kamu akan diangkat kedudukan atau jadi pemuka masyarakat atau jadi bos yang nasiro, sultanan nasiro itu bos yang dapat pertolongan. Sebab ada bosnya dikejar-kejar oleh KPK, dia jadi bos tapi dikejar-kejar, dikejar wartawan, dikejar KPK, dikejar LSM, ya. Banyak itu yang terkacar-kacar. Tapi ini sultanan nasiro, itulah janji Allah. Kalau tahajud itu. Nah, mudah-mudahan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa tadi nak sampaikan? Fitrah, jangan lupa, ya. Kemudian segala sesuatu dahulukan untuk Allah. Kata wong tua zaman bingen, kalau kamu menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kamu menanam rumput, takkan mungkin padi akan tumbuh. Artinya kalau kita dulu ke akhirat, maka dunia akan mengiringi. Karena Allah jamin itu. Kalau kamu sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, urusan dunia kamu, aku yang tanggung, ya. Apalagi sholat berjamaah ini, apa jaminan Allah? Kata Rasulullah, man sholatul isya fi jamaah, siapa sholat isya berjamaah apakah nama sholatul nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan sholat setengah malam. Wa man sholatul subuh, siapa yang sholat subuh fi jamaah dengan berjamaah, apakah nama sholatul laila kullahu, sama dengan sholat semalam suntuk. Subhanallah. Jangan ditinggal, usahakan. Kata Rasulullah, kalau kamu tahu fadilah sholat isya dan sholat subuh berjamaah, sekalipun merangkak
kamu akan datang ke tempat solat itu didirikan. Rakaataini qabla subuhi, qobliyah subuh yang 2 rakaat itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau kita di dunia ini atiullah wa atiur rasul, taat dengan Allah, taat dengan Rasul, dijamin selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga galau-galau sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah sehingga dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kalau sudah 5 kali Ramadan tidak mati, maka berdoa lagi, ya Allah jangan dimatikan dulu aku sebelum aku nyengok anak cucu ke belaki berbini galau. Sudah bercucung belaki berbini galau, ya Allah jangan dimatikan aku sebelum aku nyengok anak cucu ke naik haji galau-galau. Lama-lama ditepak oleh malaikat. Oh wah, tidak mati lagi apa pecah ni. Cuma namanya doa. Ya, boleh-boleh saja ya. Doa itu boleh saja. Sepanjang-panjang Allah itu paling mudah kalau nak ngabul ke doa kita. Uji malaikat, bolehlah mamang ini doa. Sudah sekian. Nak didoa dulu apa nak ditanya? Nak bertanya payu? Ada yang nak bertanya? Ya, ada yang nak bertanya? Ya. Okey. Rukuk dan sujud tu ada yang sebagian katanya Rasul pakai babi handi. Jadi bisa subhanallah, lagi juga sujud subhanallah. Rasul pakai babi handi. Apa pun Solat ini ada 2, Pak. Ada solat normal, ada solat ringan. Solat ringan ini contohnya. Bapak-bapak datang sebelum subuh, tapi wong lah nak komat. Ada nomor itu kan? Ada angko itu. Caknya semenit lagi ini. Solat ringan, Pak. Apa guna kita qobliyah subuh? Dapat itu tadi. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia besar isi. Jadi kita solat ringan. Allahu Akbar, aku solat qobliyah subuh. Allahu Akbar. Atau aku solat sunat subuh baik. Aku solat sunat subuh. Allahu Akbar. Langsung Fatihah. Waladhdallin, rukuk. Apa yang lewat itu? 2 lewat itu. Iftitah dengan ayat. Rukuk. Sampai rukuk dikit baik. Subhanallah, subhana rabbil azim sekali baik. Subhana rabbil azim. Tapi dapat tumaknina. Dapat tumaknina. Kalau cak ini tak sah ya. Tidak kata tumaknina. Dari rukun ke rukun ada tumaknina. Tumaknina itu artinya berhenti sejenak. Maka Nabi pernah ngomong, ada orang salat tidak rukuk, ada orang salat tidak i'tidal, ada orang salat tidak sujud. Sahabat bengong itu. Masa ya Rasulullah, ada orang salat tidak rukuk? Pasti rukuk kalau kecuali salat jenazah, ya. Kalau salat jenazah ada yang rukuk, Abu Nawas. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, cak mana wong solat tidak rukuk? Nah, ditunjuk ke Nabi, rukuknya cak ini. Nah. Tangannya ke paha, bungkuknya dikit. Iktidal, baru bergerak dikit, laju turun. Padahal disebut iktidal itu kembali sempurna, ya. Sami Allahu liman. Ini belum ini, baru perjalanan iktidal. Yang disebut iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Nah, mik ini nyangkut dulu. Nah, sudah lurus Pak ini, itu baru iktidal namanya. Kalau belum lurus, belum iktidal. Jadi tidak sah solat kalau belum lurus, lah sudah sujud. Atau rukuknya dikit baik. Allahu Akbar. Cak nak mati itu ya. Ini bagi yang sehat, yang sakit pinggang, yang mana pacaknya. Inilah pacaknya Ustaz, jadilah ya. Tapi kalau yang muda-muda masih sehat, nah, apa di dalam Quran itu? Salaku salah. Orang munafik itu solatnya solat malas. Allah Akbar. Misalnya Allah. Ya. Itu solatnya orang munafik. Jadi Pak, boleh dibaca sekali baik, karena ngejar waktu tadi. Jangan gini, lambat datang subuh, lamunan ujian depan ini. Wah ini kata aku tua bangkong, datang lambat, solat lamunian, uang dapat dosa. Iya. Itu sunat Pak. Iya, jadi kalau dia rokok baik, set.
Iktidal baik, itu yang wajib. Sah Pak. Cuma uji malaikat, GBLP, getah pasar mamang ini. Dan Nabi ngomong, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatnya sebagaimana aku salat. Tapi kalau kita tidak kacik bacaan tadi, tidak nurut Nabi namanya, ya. Bapak-bapak lah banyak nyengok jam. Dia ni dua Pak, yang dengar ceramah ni. Nyengok jam, nyengok rayaku. Nyengok jam, nyengok rayaku. Aku lah tahu itu. Ustaz ini tak nak berhenti. Jadi kalau kita datang khutbah kedua, kita datang hari Jumat, khutbah kedua, banyak itu yang masuk masjid, duduk. Duduk dia tu hampir haram itu. Makruh, tapi makruh yang keras. Sampai Nabi ngomong, tegak, solat dulu, jangan duduk. Kita nak solat, sudah khutbah kedua. Jadi kita tak usah masuk, nunggu qomat baru masuk. Atau solat ringan tadi kalau terkejar. Solat ringan itu tadilah, wajibnya baik. Allahu Akbar, aku solat. Baca Fatihah, waladhdallin, rukuk kelah. Rukuk tapi tumaknina. Iktidal. Tak usah bacaan, sujud. Tapi kalau baca sekali jadilah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Karena itu nuruti sunnah Rasul, ya. Pas khotib yang kedua itu ada jamaah masuk di depan khotib itu dia. Ya Allah, depan sedang. Iyo. Nah, ada yang main itu. Jadi mengganggu tak kira-kira kalau di depan yang sedang membaca khotib. Dia sedang khutbah, jamaah masuk di depannya. Allah bersolat. Iyo. Seolah-olah tip, aku ni lagi solat, kau jangan berhenti dulu. Yang bagusnya langsung komat itu, nah lah. Kena dia. Itulah kalau hendak belajar. Jadi kalau dia datang terlambat, tahu diri, kalau sempat solat yang ringan tadi, kalau tidak sempat solat, tidak usah masuk. Tegaklah di luar itu. Nunggu qomat baru masuk. Tidak kena makruh dia. Langsung solat Jumat. Nah, ada lagi bagi yang nunggu. Kata Rasulullah, siapa yang nunggu wong solat, dia dapat pahala solat. Sebetulnya lemak juga kita nunggu ini. Kita duduk baik dapat pahala solat. Ada 10 wong solat, 10 kita dapat pahala solat. Cuma jangan ngerotok. Kalau ngerotok, nah kata aku orang ini datang lambat, solat lama, nah, tak dapat itu ya. Jangan ngerotok. Mestinya ngomongnya, alhamdulillah ya Allah masih banyak yang datang. Aku sabar ya Allah, sabar. Terus ya. Nah ada lagi yang laju nak bergocok. Inilah penusap pertama ni. Dia datang dewean. Dicuilnya lah yang paling pinggir itu. Mesti dia tu dikit baik. Set. Ini dah kelepak. Tangkisnya. Kau kata aku lagi husuk-husuk. Kau gebuk belakang aku. Nah, sebetulnya uang yang digebuk ini, aku bersyukur ya Allah. Nambah pahala aku. Double Pak. Pahala jemaah dia dapat. Pahala nolong uang itu dapat. Siapa yang digebuk, dicuil waktu kita solat, bersyukurlah. Pahalanya jadi 2. Solatnya dapat, pahala nolong uang itu dapat. Mak mana? Cukup? Sudah baik? Baik. Masih ada yang nak nambah? Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi tumakninah itu bukan hanya pada saat sesudah kita membaca, mana? Jadi tumakninah itu misalkan. Ya. Misal kita Allahu Akbar. Tumakninah sempurnakan dulu kita ini baru subhanallah wa bihamdihi. Sama. Ya. Allahu Akbar. Sempurna dulu. Baru Rabbana. Sebetulnya itu yang benar. Cuman kadang-kadang kita ni sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Di perjalanan lah baca. Jadi duduknya dulu, sempurna duduknya atau rukuknya sempurna, baru subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah lah sempurna, baru Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang benar. Nah, dia tadi itu apakah ini masuk rukun? Tumakninah yang seperti itu kan ada salah satu bagian itu rukun itu tumakninah. Yo. Jadi yang banyak itu kan tumakninah itu kan sudah itu subhanallah wa bihamdihi dia dulu baru subhanallah. Tapi padahal belum sempurna dia ini ya. Kok sudah subhanallah.
Kalau makna tumaknina itu berhenti sebentar, walau tidak berbacaan. Jadi contoh ini baik. Aku ni sedekah baik. Allahu Akbar. Aku rukuk. Nah, mantap aku ini tumaknina. Walaupun tidak bacaan. Sah sudah rukuknya. Jadi aku rukuk langsung sami Allah. Atau tidak bunyi sami Allah. Tak apa-apa. Sah ini, itidal ini. Cuma dia uji malaikat, bisu apa mamang ini. Jadi itu maknanya itu sebelum dan sesudah. Ya, boleh. Yang penting sudah ada mantap. Seukuran subhanallah. Pendek sebetulnya tumaknina. Subhanallah, itu ukurannya. Jadi kalau sudah mantap, ukuran subhanallah, jangan apalagi yang ini, hati-hati. Ya. Atau yang rokoknya ada sok mereka situ, ya. Ngenjit dia. Hati-hati. Jadi kalau sami Allah liman hamidah itu supaya tangannya tidak terayun-ayun, tempelkanlah ke sini. Ya. Sami Allah liman hamidah. Rukuk tadi mantaplah. Jangan terkenjit-kenjit itu, ya. Dan perlu digarisbawahi, semua solat itu fi mahalis sujud, pandangan mata ke tempat sujud. Hanya boleh diizinkan untuk mata itu berpindah tatkala tasahud. Asyhadu alla ilaha illallah, disunahkan untuk melihat ujung telunjuk. Hatta walaupun ibu-ibu yang di dalam telkung itu masih disunahkan juga untuk melihat ujung telunjuknya ini. Walaupun ini tidak kelihatan ibu-ibu kan? Di dalam telkung, tapi disunahkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena kata ulama itu ada 3. Mulut mengucap, hati bersaksi, anggota tubuh menyatakan illallah. Ketauhidan ini, ya. Makanya kalau ditanya di antara jari 10 ini, jari mana yang paling mulia? Bukan ini, telunjuk ini, ya. Mentauhidkan Allah tatkala kita sholat. Kalau ini jempol orang kaya. Kalau orang kaya lah cak ini aman. Kalau orang miskin cak ini dicuil wong mang apa. Orang miskin telunjuk dengan jempolnya tak perlu berlaku. Makanya orang berebut nak jadi orang kaya. Tapi kalau orang kaya atau pejabat, mak ini, nah sudah aman. Tapi kalau orang miskin, jangan ketimbean. Habis. Belum doa kita tadi. Ya. Mari kita akhiri dengan doa. Sebelumnya minta maaf sudah terganggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah semoga kita semua diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah sekeluarga besar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz wa ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.